Berapa dikit? Oke. Selamat pagi Bu, ada yang bisa kami bantu? Yesus, jadi gini Yesus, dari kemarin kakak saya bilang dia ini langsung muntah-muntah, terus dia bolak-balik toilet. Nah, dia juga bilang perutnya sakit. Itu kenapa Yesus? Itu sakitnya udah dari kapan ya? Dari kapan Kak? 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang lalu. Terus ada makan apa sebelumnya Kak? Makan makanan luar. Ekspresinya sakit-sakit. Natap ke atas mukanya. Mantap. Mantap. Oke, su. Mengecek program terapi medik. Alat-alat yang dibutuhkan, pertama, timbangan, pengukur tinggi badan, hand sanitizer, pulpen atau spidol, jam tangan, meteran, penggaris, pen light, handskun, plastik kuning, stetoskop, dan tong spatok. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Fadli Manungkari, saya mahasiswa keperawatan UPH. Saya perawat yang akan merawat Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Boleh saya cek namanya Pak? Boleh disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Lukas Christian, 20 Juni 2006. Oke, sesuai ya Pak. Pagi ini ada keluhan apa Pak? Saya diare Kalau boleh tahu diarenya udah berapa lama ya Pak? sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya Pak. Bapak punya riwayat penyakit lain? Enggak. Riwayat penyakit keluarga? Enggak ada juga. Oke baik, saat ini saya akan mengecek sistem pencernaan Bapak. Nanti tindakannya akan kita lakukan di sini saja. Kira-kira berlangsung 15-20 menit saja. Nanti saya akan meminta Bapak untuk membuka baju dan sedikit melakukan ketukan di bagian area perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke baik Pak. Pertama, inspeksi. Hal-hal yang perlu diinspeksi yaitu rambut, apakah rambut kusam, kering, rapuh, rontok, hilangnya pigmen pada strip sekitar garis rambut. Kedua, kepala dan leher. Apakah ada nyeri kepala atau riwayat pingsan. Ketiga, mata. Melakukan pemeriksaan apakah konjungtiva pucat atau animis, sklera berwarna biru, konjungtiva dan kornea yang kering, dan vaskularisasi kornea. Selanjutnya, mulut. Mengecek apakah ada luka pada mulut, kemerahan, nyeri pada lidah, glossitis, dan gingivitis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kulit. Mengecek apakah kulit ada pucat, mengelupas, pigmentasi, memar, atau hiperkeratosis folikel. Permisi ya Pak, saya ingin mengecek kepala dan rambut Bapak. Permisi Pak, boleh lihat ke atas Pak? Oke. Pak boleh buka mulutnya? Oke, normal ya Pak ya. Saya izin buka mulutnya ya Pak. Tangannya tidak ada pengelupasan kulit dan tidak adanya memar ya Pak ya. Saya izin membuka mulutnya ya Pak. Bagian kaki juga tidak ada pengelupasan kulit dan memar ya Pak ya. Mengecek kontur abdomen pasien, kesentrisan abdomen, otot rectus abdominis, letak umbilikus, dan kulit abdomen pasien. Permisi Pak, saya izin membuka bajunya ya Pak ya. Permisi Pak. Pak boleh minta tolong bikin tangan seperti ini? Boleh cukup Pak? Apa sih? Selanjutnya, amati apakah ada pulsasi aorta abdominal jika terlihat dan gerakan peristaltis. Selanjutnya yaitu auskultasi. Yang pertama, mendengarkan suara bising usus di keempat kuadran dengan masing-masing kuadran dilakukan selama 1 menit. Yang kedua yaitu melakukan suara vaskular untuk mendengarkan suara buik di setiap areanya. Baik Pak, saya izin mendengarkan suara bising usus Bapak. Nanti jika ada yang membuat Bapak nyeri pada saat saya memberikan tekanan bisa disampaikan ya Pak ya.
Permisi ya, Pak. Tahap selanjutnya yaitu perkusi. Yang pertama yaitu perkusi abdomen dilakukan 2-3 kali pada keempat kuadran abdomen. Normalnya akan terdengar suara timpani. Permisi Pak, saya akan melakukan sedikit ketukan di bagian perut Bapak. Nanti jika ada rasa nyeri Bapak bisa sampaikan ya. Permisi ya, Pak. Selanjutnya yaitu melakukan perkusi spleen. Perkusi ruang interkostal paling bawah yaitu ICS 9 dan anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam. Normalnya suara timpani akan tetap terdengar saat inspirasi. Pak, bila bisa tarik napas Pak. Keluarkan Pak. Sekali lagi Pak, tarik napas. Keluarkan Pak. Selanjutnya yaitu melakukan perkusi cairan. Pertama, posisikan pasien supine, perkusi mulai abdomen atas menuju pinggul. Akan terdengar timpani saat perkusi abdomen atas dan akan terdengar dullness di bagian pinggul. Kedua, miringkan pasien ke sisi kanan, perkusi bagian atas abdomen dan menuju ke bawah. Maka akan terdengar suara timpani, kemudian dullness. Normalnya, tidak ada perubahan dari timpani di dullness. Kemudian yang ketiga, ukur lingkar perut di 3 titik. Sejajar umbilikus, di atas umbilikus, dan di bawah umbilikus. Permisi Pak. Pak, boleh miring ke kiri Pak. Boleh balik lagi ke posisinya. Udah diangkat perutnya Pak. Permisi ya Pak. Selanjutnya yaitu perkusi liver. Ukur jarak antara kedua tangga tersebut, normalnya 6-12 cm pada area mid clavicularis kanan dan 4-8 cm pada linea mid sternalis. Selanjutnya yaitu palpasi. Yang pertama, leg palpation. Palpasi 4 kuadran searah jarum jam dengan menggunakan 1 tangan dan 4 jari dengan melakukan sedikit penekanan kurang lebih 1-1 cm. Permisi ya Pak. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak, Sas. Selanjutnya yaitu deep palpation. Palpasi 4 kuadran searah jarum jam dengan menggunakan kedua tangan, gunakan 4 jari dengan sedikit penekanan kurang lebih 4 cm. Permisi ya Pak. Apakah ada terasa nyeri Pak? Selanjutnya yaitu liver dengan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode bimanual di area right upper quadrant. Dan metode yang kedua yaitu teknik kite. Permisi Pak, boleh tarik nafasnya Pak. Buang nafas. Sekali lagi Pak. Buang nafas Pak. Oke. Boleh tarik nafasnya Pak. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke Pak. Selanjutnya yaitu palpasi split. Permisi ya Pak. Boleh tarik nafas. Buang nafas. Tarik
Tarik nafas. Buang nafas. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi pulsasi aorta abdominal. Tahap terakhir yaitu menilai apendisitis. Yang pertama, obturator sign. Permisi Pak, bajunya boleh diturunkan? Saya dalam kosongnya ya Pak. Boleh angkat kakinya Pak? Apakah ada rasa nyeri Pak? Ya, sus. Ada Pak? Tidak. Yang kedua yaitu kesalahan sign. Boleh maling ke kiri Pak? Ada nyeri Pak? Tidak, sus. Boleh balik badan Pak? Selanjutnya yaitu Roxing sign dan yang terakhir yaitu McBurney point. Permisi Pak, saya ingin menekan ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak, sus. Permisi ya Pak, maaf. Ada nyeri Pak? Tidak, sus. Permisi Pak, bajunya bisa ditutup ya Pak. Apakah selama pengecekan ada Bapak merasakan nyeri? Tidak, sus. Tidak ada ya Pak. Oke, pengecekan sudah selesai. Saya akan mengonfirmasi hasil pemeriksaan ini ke dokter. Nanti jika 30 menit ke depan Bapak ada merasakan keluhan, Bapak dapat memencet bel yang ada di sebelah kanan. Saya atau perawat lain akan datang menghampiri Bapak ya Pak. Apakah bisa dipahami? Permisi Pak. Mengecek program terapi medik pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Windy, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Pada saat ini saya akan merawat Ibu mulai dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Sebelumnya boleh saya cek gelang tangannya Ibu? Ibu bisa menyebutkan nama lengkap serta tanggal lahir Ibu. Gracia Balbina Ule 31 Maret 2006. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Baik Bu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah Ibu ada keluhan? Ada sus, Kalau boleh tahu keluhan Ibu apa Bu? tangan saya kebas-kebas sus. Sudah berapa lama Ibu merasakan kebas-kebas di bagian tangan? Dari kemarin Dari sus. kemarin. Itu ada di tangan sebelah kiri atau tangan sebelah kanan? Tangan kanan sus. Dari tangan sebelah kanan ya Ibu. Oke baik Bu. Nanti saya akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait tangan Ibu ya Ibu. Dan nanti kita akan melakukan pengkajian di tempat ini saja untuk waktunya sekitaran 15-20 menit. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Ibu. Ya, sus. Semuanya Ibu. Ibu, kita mulai pengkajiannya Ibu. Boleh duduk sebentar. Ibu, yang pertama kita akan mengecek hidung Ibu terlebih dahulu ya. Ibu di sini ada tisu, Ibu bisa bersihkan terlebih dahulu Ibu. Bisa melihat saya sebentar? Oke Ibu, Ibu bisa. Baik Bu, yang selanjutnya di sini ada 3 jenis bau. Ada bau sabun, kopi, dan juga minyak kayu putih. Nanti Ibu bisa membedakan ketiga bau tersebut ya Ibu. Ibu bisa menghirupnya terlebih dahulu. Ini minyak kayu putih. Ini kopi. Dan ini sabun. Ibu bisa pejamkan matanya sebentar. Bau apa Bu? Kopi, Selanjutnya bau apa Bu? sabun, Selanjutnya minyak putih. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan okulomotorius, troklealis, dan abdusen. Yang pertama menilai gerak bola mata, yang kedua yaitu mengkaji kelopak mata pasien, dan yang ketiga yaitu mengkaji ukuran pupil, refleks terhadap cahaya. baik Bu, selanjutnya nanti saya akan menggerakkan tangan saya ke atas, ke bawah, ke samping. Nanti Ibu bisa mengikuti setiap arah dari jari saya bergerak. Kita mulai ya Bu.
Selanjutnya Ibu, saya akan mengadakan Ibu untuk membuka dan menutup mata Ibu. Nanti ketika saya mengatakan buka, Ibu bisa membuka mata Ibu ya Ibu. Kita mulai. Ibu bisa tutup matanya. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan pencahayaan pada bagian mata Ibu. Nanti Ibu mungkin akan merasa sedikit risih ya Ibu. Kita mulai ya. Ibu bisa menghadap dinding. Nanti saya akan menaruh tangan saya di samping telinga Ibu dan saya akan memajukan jari saya seperti ini. Jika Ibu sudah melihat jari saya, Ibu bisa langsung mengangkat tangan Ibu. Kita mulai ya Ibu. Baik Bu, selanjutnya di sini ada kertas. Nanti Ibu bisa membaca setiap kata yang saya tunjuk ya Ibu. Ini apa Bu? Semut, Ini. primar, Sekali lagi Bu. Ini. warga, Selanjutnya yaitu mengkaji trigeminus, di mana ada motorik dan sensorik. Yang pertama, kaji kedua otot temporal dan masseter. Yang kedua, kaji kemampuan pasien menentukan letak dan karakteristik benda yang disentuh pada percabangan saraf trigeminus. Dan yang terakhir yaitu mengkaji refleks kornea. Selanjutnya Ibu, saya akan menyentuh bagian wajah Ibu. Nanti Ibu bisa menebak apakah benda yang saya taruh pada wajah Ibu itu benda yang tajam atau benda yang tumpul. Ini untuk yang tajam dan ini untuk yang tumpul. Ibu bisa tutup matanya sebentar. tajam, tumpul, tajam, tumpul, tumpul, tajam. Yang selanjutnya yaitu fasialis. Ada dua yaitu motorik dan sensorik. Kalau motorik, kaji kesimetrisan wajah pasien saat tersenyum, mengangkat alis, memajukan bibir. Kemudian sensorik yaitu kaji kemampuan pasien membedakan rasa asin, manis, dan asam. Oke baik Bu, selanjutnya apakah Ibu bisa membuat wajah tersenyum? Ibu bisa memanyunkan mulut Ibu. Saya bisa melihat giginya Ibu. Baik. Selanjutnya Ibu, di sini ada 3 rasa yaitu kopi, gula, dan juga garam. Nanti Ibu bisa bedakan yang mana yang rasa kopi, gula, maupun garam. Sebelumnya Ibu bisa cuci tangan sebentar. Bisa tutup matanya Ibu. Ini sih Ibu. Rasa apa Bu? Asin. Isi. Rasa apa Bu? Manis, Terakhir, sebelum tanya. Rasa apa Bu? pahit, Oke. Bisa taruh ini. Ini Bu. Selanjutnya kita akan mengecek saraf akutikus, di mana di sini kita akan mengkaji fungsi pendengaran dengan tes Weber dan tes Riner. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji keseimbangan pasien dengan tes Robert. Baik Bu, selanjutnya saya akan menaruh ini di samping telinga Ibu. Nanti ketika Ibu sudah tidak mendengarkan suaranya, Ibu bisa langsung mengangkat tangan Ibu. Selanjutnya Ibu bisa berdiri sebentar. Nanti Ibu bisa pejamkan mata Ibu. Nanti kita akan mengetes keseimbangan Ibu. Ibu tidak usah takut, nanti saya akan menopang Ibu ketika Ibu merasa pusing atau mungkin akan terjatuh. Kita mulai Ibu, bisa pejamkan matanya selama 30 detik ya Ibu. Kita akan masuk pada pengkajian sistem sensorik, yaitu mengkaji nyeri, suhu, sentuhan ringan, getaran, posisi, dan sensasi diskriminasi. Oke, baik Bu, selanjutnya saya akan menaruh sentuhan nyeri. Nanti ketika Ibu merasa nyeri, Ibu bisa katakan kepada saya Ibu. Ibu bisa pejamkan matanya. ribut, tumpul, tajam, tumpul, Rasa banyak. tumpul,
tajam, tumpul, tajam. Baik Bu, di sini Ibu bisa menebak mana suhu yang dingin dan suhu yang panas ya. Ibu bisa pejamkan matanya. Oh Bu, Dingin, panas, selanjutnya Ibu, kita akan cek apakah Ibu bisa mengetahui mana benda yang halus dan benda yang kasar. Mulai Ibu, bisa pejamkan matanya. halus, halus, Ibu, selanjutnya kita akan mengecek refleks kornea Ibu atau refleks berkedip Ibu. Nanti saya akan menaruh kapas ini di bagian ujung mata Ibu dan mungkin itu akan sedikit mengganggu Ibu. Kita mulai ya. Pindah ke bagian kaki ya Ibu. Ibu bisa pejamkan matanya. Terasa getarannya Bu? Baik. Ibu, selanjutnya saya akan menginstruksikan Ibu untuk membedakan mana gerakan ke atas dan gerakan ke bawah. Kita mulai Ibu, bisa pejamkan matanya. ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan penusukan pada jari-jari Ibu. Nanti Ibu bisa membedakan mana yang satu tusukan dan mana yang dua tusukan Ibu. Kita mulai, Ibu bisa pejamkan matanya. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Yaitu mengkaji koordinasi, gerakan dari satu ke yang lain, gerakan berganti yang cepat, amati cara berjalan klien, dan cara berdiri, tes pronator drive. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menginstruksikan Ibu untuk menggapai jari saya. Nanti Ibu bisa menentangkan tangan jari telunjuk Ibu di Ibu, kemudian Ibu bisa meraih jari saya. Kita mulai Ibu. Kepala Ibu bisa tetap tegak. Lagi. Baik Bu, Ibu bisa berdiri sebentar. Ibu bisa mengangkat kedua tangan Ibu seperti ini. Ibu bisa pejamkan mata Ibu, kita tunggu selama 30 detik ya. Kalau Ibu pusing, Ibu bisa langsung katakan pada saya. Selanjutnya, Ibu bisa berjalan sebentar, bisa di sini. Balik lagi. Lagi Bu. Oke. Bisa balik ke kasir dulu. Boleh buka mulut sebentar Bu. Bilang al. Saya izin untuk memasukkan ini ya Ibu. Mungkin Ibu akan merasa sedikit ingin muntah ya Ibu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan peragaan pada bagian leher Ibu. Nanti Ibu bisa melakukan gerakan untuk menelan ya Ibu. Kita mulai Bu. Sekali lagi. Selanjutnya kita akan mengkaji close-up tracheus dan vagus. Di sini kita akan mengkaji kesimetrisan soft palate dan letak ovula, dan kemudian mengkaji kemampuan pasien untuk menelan. Baik Ibu, saya izin untuk buka mulut Ibu sebentar. Oke. Kemudian di sini kita akan mengkaji saraf aksesorius, di mana kita akan mengkaji ototrapezius dan mengkaji otosternocleidomastoid. Oke, baik Bu, nanti saya akan melakukan penekanan pada bahu Ibu. Nanti Ibu bisa melawan tangan saya Ibu. Kita mulai. Sekali lagi. Sekali lagi Bu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu, saya akan meletakkan tangan saya di pipi. Ibu bisa melawannya lagi ya. Lagi. Selanjutnya kita akan mengecek saraf hipoglosus, di mana di sini kita akan menilai kemampuan pasien mendorong lidah ke sisi pipi kanan atau pipi kiri. Baik Ibu, selanjutnya Ibu bisa mendorong lidah Ibu ke pipi sebelah kanan dan kiri Ibu, misalkan seperti ini. Mulai ya Ibu. Lagi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengkaji refleks tendon. Yaitu ada beberapa refleks bicep, refleks tricep, refleks lutut dan
patella, refleks pergerakan kaki atau Achilles, refleks supinator atau brachioradialis, selanjutnya refleks abdomen, selanjutnya reaksi plantaris atau Babinski, dan yang terakhir yaitu ankle clonus atau clonus pergelangan kaki. Baik Bu, nanti saya akan melakukan beberapa pengetukan mungkin pada bagian tangan dan kaki Ibu. Dan jika Ibu merasa risih atau nyeri bisa langsung katakan kepada saya. Kita mulai ya Ibu. Lemas Bu. Bisa lemas Bu. Bisa lemas. Kita pindah ke bagian kaki ya Ibu. Bisa angkat sebentar. Ibu di bawah. Selanjutnya yaitu sistem motorik. Kita akan mengkaji yaitu massa otot, tonus otot, dan kaji kekuatan otot. Yaitu ekstremitas atas, bagiannya jari, telapak tangan, lengan bawah, dan lengan atas. Bagian ekstremitas bawah yaitu jari kaki, telapak kaki, tungkai bawah, dan tungkai atas. Ibu bisa lagi sebentar. Bisa angkat tangannya ke atas Ibu. Sebentar lagi. Jadi Bu, nanti saya akan menginstruksikan Ibu untuk Ibu, saya akan menginstruksikan Ibu untuk melawan tangan saya Ibu. Mulai. Oke, Ibu bisa lawan janji saya. Bisa teman dulu. Bisa lawan lantai. Oke Bu. Saya izin membuka semuanya ya Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, nanti saya akan mengangkat kaki Ibu ya. Bisa ditekuk. Oke, satunya. Saya Ibu. Saya izin cuci tangan ya Ibu. Baik Bu, tindakan saya sudah selesai. Nanti untuk hasilnya akan saya langsung sampaikan kepada dokter. Dan jika Ibu membutuhkan saya, bisa langsung menekan tombol yang ada di samping Ibu. Saya permisi ya Bu. Terima kasih sudah. Ya, permisi. Jadi, pengkajian saraf dan pengkajian pencernaan itu sangat penting di dalam tubuh manusia karena keduanya berperan penting dalam menjaga fungsi vital tubuh seperti sistem saraf, mengontrol gerakan, resepsi, dan reseptor tubuh. Sehingga pemeriksaan saraf diperlukan untuk mendeteksi gangguan seperti stroke, epilepsi, dan cedera saraf yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Sementara itu, sistem pencernaan bertanggung jawab atas pemrosesan makanan dan penyerapan nutrisi, sehingga pemeriksaan pencernaan penting untuk mengidentifikasi gangguan seperti gastritis, tukak lambung, dan sindrom iritasi usus. Dengan melakukan pengkajian secara rutin, gangguan pada kedua sistem ini dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat guna mencegah komplikasi lebih lanjut.